keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang wanita bernama Maryam sejak jauh hari telah membeli tiket pesawat tujuan Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi kini harus dibatalkan. Kenapa? Nggak boleh sama pemerintah gara-gara corona. Sudah beli tiket, akhirnya dibatalin tiketnya. Udah bayar 6 bulan sebelum lebaran, udah beli. Kemudian dia katakan, saya rugi karena udah lama nggak pulang kampung. Kangen banget pengen ketemu keluarga di sana. Udah lama gitu. Saya ngerasa rugi karena ruginya nggak bisa silaturahmi. Saudara, Tuhan sangat kangen untuk bersilaturahmi juga dengan Anda. Mari kita lihat. Firman Tuhan mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Di dalam ayat ini tersirat bahwa Tuhan sungguh rindu berkomunikasi dengan umatnya. Berulang kali dan dengan berbagai cara Tuhan Allah pencipta berbicara kepada umatnya. Bahkan sampai mengutus Yesus anak Allah. Tuhan sungguh rindu membangun hubungan erat dengan kita. Alkitab adalah kumpulan sejarah interaksi Tuhan dengan umatnya. Alkitab menjadi alat komunikasi Tuhan dengan umatnya di sepanjang zaman. Alkitab menjadi standar kebenaran Allah. Kalau ada orang yang mengaku, Tuhan berkata kepada saya, atau Tuhan menyuruh saya, atau ada seorang hamba Tuhan mengatakan mendapat penglihatan, atau bahkan ada yang mengatakan, saya temukan kebenaran baru, maka siapapun orang itu, apa yang disampaikannya harus diukur oleh Alkitab. Apakah selaras dengan Alkitab atau tidak? Yang pasti sebagaimana Tuhan sangat rindu untuk senantiasa berkomunikasi dengan umatnya, maka umatnya yang sejati akan selalu rindu berkomunikasi dengan Tuhan. Umat yang merindukan Tuhan akan merindukan Alkitab, karena Alkitab adalah landasan komunikasi Allah. Kita tidak mungkin rindukan Tuhan berdasarkan imajinasi. Kita hanya akan dapatkan firman Tuhan yang sejati atas pemahaman Alkitab yang benar. Benar ketika kita sedang berdoa atau merenung, Roh Kudus berbicara kepada kita. Tetapi bimbingan roh yang benar harus selaras dengan Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab tidak dalam bahasa aslinya lagi. Maka Alkitab tidak lagi suci. Saudara, justru rencana Tuhan bahwa Alkitab ini harus dimiliki dan dimengerti oleh setiap orang di atas muka bumi. Karena itu, Alkitab suci bukan karena bahasanya, bukan karena kertasnya, bukan oleh karena bukunya, bukan juga karena para penulisnya. Alkitab katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya Alkitab itu suci dan kudus karena kebenaran Allah yang terkandung di dalamnya. Kebenaran Tuhan itu tidak sirna, tidak berkurang dan tidak hancur ketika itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Justru semakin gemerlap megah. Saudara, bacalah, selidikilah, bersilaturahmilah dengan Allah pencipta ketika Anda membuka dan membaca setiap kata-kata yang tertulis di dalamnya. Dia sedang menunggu Anda. Itu